Ada. Oke. Selamat siang sahabat UT Serang. Terima kasih sudah join live Instagram dan Facebook UT Serang untuk acara ngobrol bareng santai bersama Universitas Terbuka Serang. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, hari ini kita juga live bersama Radio Suara Gama di 104,8 FM dan juga live di Instagram Suara Gama. Dan untuk teman-teman, kalau ada yang ketinggalan live hari ini jangan khawatir karena akan disiarkan pukul 7 malam hari ini di Radio Suara Gama 104,8 FM. Baik, episode kali ini Ngobras akan membahas mengenai pengalaman kuliah di Universitas Terbuka Serang bersama bintang tamu kita. Di sini sudah hadir Ketua Ikatan Alumni Universitas Terbuka Serang, Bapak Dr. Dadang Heruli Saputra, SH, SIP, SS, MH, MSI, MKM. Luar biasa Bapak. Selamat datang Pak Dadang. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah hadir di acara live Ngobras bersama UT Serang. Ini program baru Universitas Terbuka Serang Pak. Dan hari ini sudah episode ke-4. Kita sudah masuk episode ke-4. Berarti saya urutan keempat nih ya? Iya Pak. Bapak bintang tamu perdana gitu ya? di Ngobras Universitas Terbuka Serang. Baik Pak, ini saya melihat gelar Bapak terkesan. Saya sangat impress dengan gelar Bapak. Ada 7 ya Pak, maaf, ada 7 gelar. Sebelumnya teman-teman, saya mau membacakan profil singkat dulu mengenai Pak Dadang. Mungkin dari sebagian teman-teman belum mengetahui Pak Dadang. Pak Dadang ini adalah Ketua Ikatan Alumni Universitas Terbuka Serang ya Pak. Kalau boleh tahu sudah berapa lama menjabat sebagai IKA? Ini adalah periode kedua. Ya, Pak. Dulu saya waktu pertama kali ada Ikatan Alumni sekitar tahun 90-an. Saya menjadi ketua IKA pertama 1 periode. Setelah itu saya digantikan oleh yang lainnya dan sekarang saya menjabat kembali turun gunung. Iya, karena ada ketua lama dimisioner dan saya sudah 6 bulan ini. Wah, luar biasa. Jadi ini periode kedua ya Pak? Iya, periode kedua ya. Nanti sambil menyiapkan kader-kader berikutnya ya. Baik Pak. Pak Dadang ini sekarang pangkatnya itu Ajun Komisaris Besar Polisi ya Pak? Iya, betul. Jabatannya sebagai Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Ditreskrimsus Polda Banten. Betul. Baik Bapak, luar biasa. Pak, boleh cerita sedikit nggak dari profil singkat tadi? Bapak bisa mendapatkan banyak kali gelar. Jadi Bapak sambil kerja juga, sambil kuliah juga. Itu mulai kuliah di Universitas Terbuka itu Bapak lulus tahun 92 ya Pak? Iya. Berarti masuknya tahun 87-3, jadi mulai kuliahnya 88. Oh, itu kalau misalnya saya lihat dari historinya UT itu baru berdiri pada tahun 84. 84 ya. Iya. Jadi pada saat Bapak masuk UT itu masih terbilang baru Pak. Terbilang baru dan belum semua mata kuliah ditawarkan. Iya. Ya, jadi mata kuliahnya baru sekitar di atas 50%, tapi di bawah 75%. Jadi belum pada saat kita mengambil mata kuliahnya belum ditawarkan, belum ada bukunya dan belum ditawarkan. Jadi memang masih baru banget ya Pak? Masih baru banget, dan untuk di Banten ini saya termasuk lulusan pertama lah, lulusan paling awal. Iya. Nah itu Pak, kan pada saat Bapak masuk itu masih bilang kampus kita ini masih sangat baru. Alasan sampai akhirnya Bapak memutuskan untuk kuliah di Universitas Terbuka itu apa Pak?
Alasan pertama sebenarnya, alasan yang pertama adalah karena dulu saya keterbatasan keuangan. UT itu adalah universitas yang paling murah. Tetapi setelah saya masuk, alasannya berubah. Karena menurut saya UT adalah perguruan tinggi terbaik untuk menyalurkan bakat dan pengetahuan. Jadi alasan pertama tadinya karena saya tidak punya uang SPP seperti saya pada saat masuk ke perguruan tinggi konvensional, tapi setelah masuk saya merasa bahwa ini adalah pilihan yang tepat seperti itu. Wah, luar biasa. Selain itu juga meskipun pada saat itu baru, tapi kampus kita ini negeri ya Pak? Iya, karena ternyata bukan hanya negeri saja, ternyata buku-buku yang diterbitkan oleh universitas terbuka adalah buku-buku dengan rancangan yang terbaik, didesain memang untuk sistem belajar jarak jauh. Jadi pada saat kita membaca buku-buku modul UT itu, kita seperti berhadapan dengan tutor atau dengan dosen. Wah, iya Pak. Tapi memang teman-teman kalau yang belum tahu dan sekarang join karena tertarik ingin kuliah di UT, modul UT itu memang dibuatnya dari UT sendiri. Jadi ketika memang sudah dirancang bahwa ketika teman-teman nanti baca itu seperti yang tadi Pak Dadang. Iya, seperti novel gitu. Jadi kalau kita selesaikan modul 1, kita rasanya ingin tahu modul 2 itu bagaimana. Jadi rasa penasaran gitu ya. Seperti itu. Baik. Nah, pada saat Bapak masuk di UT, kuliah di UT itu Bapak sudah menjadi polisi ya Pak? Ya, saya waktu itu menjadi polisi dan baru saja saya jadi polisi tahun 86. Jadi tahun 86. Ya, 86 waktu itu pangkat saya bintara polisi. Dan tahun 87 saya masuk ke UT karena saya tidak bisa masuk ke perguruan tinggi konvensional. Terus kemudian dengan kesibukan saya tidak bisa jam berapa saya harus kuliah. UT adalah pilihan yang utama selain masalah biaya. Dulu ada 3 kali pendaftaran. Kalau sekarang berbeda ya Pak? Semester 1, semester 2. Dulu dalam 1 tahun itu ada 3 kali, 871, 872 dan 873. Nah, jadi saya masuk ke 873. Jadi 873 terus kemudian ada perubahan jadi 2, jadi saya ikut kuliahnya mulai di 88 gitu. Jadi mulai 88 saya ikut ujian semester pertama gitu. Baik Pak, ini bagaimana Bapak bisa mengatur waktu kuliah sambil kerja? Apalagi pada saat itu Bapak sudah polisi yang sudah mengabdi kepada negara dan lain sebagainya, yang pasti sudah sangat sibuk gitu Pak. Ya, saya selalu memanfaatkan waktu senggang. Jadi kemanapun saya berdinas, saya selalu membawa buku modul UT itu. Pada saat saya sedang berjaga, mendapatkan tugas jaga, duduk daripada melamun, saya baca modul UT. Pada saat nanti ada tamu yang akan laporan atau dan sebagainya, saya akan layani dulu. Kalau tidak ada kegiatan, saya gunakan dengan membaca modul UT itu. Jadi belajarnya tidak terbatas waktu, jam berapa saja saya pelajari itu buku dulu. Luar biasa. Jadi untuk teman-teman semua yang pada saat ini kuliah di UT sambil bekerja, nggak ada alasan nggak lulus ya Pak? Karena alasan nggak lulus. Dan apalagi sekarang sistem informasi elektronik sudah sangat berkembang, berbeda dengan saya dulu. Dulu tuh hanya kita beli modul saja lewat kantor pos dikirim. Terus kemudian kita belajar dari modul. Kalaupun kita mau menambah itu dari koran, ada koran-koran khusus itu ya, majalah. Kalau sekarang kita pakai sistem pembelajaran daring atau melalui internet ya dan sebagainya, itu lebih terbantu lagi. Dulu saja saya bisa menyelesaikan dengan baik ya dengan sistem modul UT yang dirancang luar biasa itu. Sekarang sudah sistem modulnya yang dirancang luar biasa dan sistem pembelajaran juga luar biasa. Saya kira akan mendapatkan ilmu pengetahuan juga luar biasa dan nilai juga tidak ada hambatan untuk mendapatkan nilai itu. Sekarang sudah lebih canggih ya Pak? Lebih canggih. Nah, ini terkait dengan pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pada saat Bapak masuk UT yang tadi masih terbilang baru, perguruan tinggi negeri yang masih terbilang baru, dan pada saat itu memang UT dari awal itu kan memang sudah dirancang sebagai kampus dengan program jarak jauh. Iya.
Sekarang itu sudah terbantu dengan bahkan kita bisa memasang wifi sendiri di rumah. Terus alat-alat yang semakin canggih bisa melalui handphone, mobile, Nah, pada saat Bapak berkuliah di UT, apa suka dukanya Pak belajar di UT? Belajar di UT mungkin suka dukanya pada waktu saya dulu, karena kita keterbatasan media, tidak ada internet waktu itu. Kalaupun ada mungkin hanya di kota-kota besar saja. Jadi kita tidak tahu pada saat kuliah di UT ini teman saya itu siapa. Jadi kita hanya tahu di kita, karena dulu pendaftarannya juga lewat kantor pos. Jadi kita hanya tahu sekretariat saja. Jadi kita tidak tahu teman-teman kita, terbatas. Tapi kalau sekarang kan dengan adanya grup WA dan sebagainya, komunikasi juga lebih intens dan itu lebih membantu. Kemudian itu sukanya ternyata kuliah di UT itu, saya pikir tadinya kuliah di UT ini ada perguruan tinggi yang waktu itu dipandang sebelah mata karena baru berdiri. Ternyata begitu lulus, ternyata saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa di karir saya. Ijazah saya diakui sebagai ijazah dari perguruan tinggi negeri, dan itu mendorong karir saya dari kepangkatan saya yang terus kemudian bisa loncat beberapa tingkat. Luar biasa, bahkan sampai mendapatkan 7 gelar ya Pak? Ya, mendapatkan 7 gelar itu juga ilmu yang saya dapatkan di Universitas Terbuka. Karena sistem pembelajaran di UT itu kita dituntut belajar mandiri. Pada saya juga ingin mencoba kuliah di perguruan tinggi konvensional dengan bidang ilmu yang berbeda. Dengan sistem pembelajaran itu saya gunakan. Ternyata itu menghasilkan manfaat yang luar biasa, sehingga saya sangat tidak kesulitan untuk bisa menjelaskan gelar-gelar lain. Artinya bukan gelar, mendapatkan menjelaskan kuliah-kuliah di perguruan tinggi lain sampai mencapai gelar doktor di Universitas Padjadjaran. Baik, luar biasa Pak. Jadi impact-nya besar ya Pak? Ya, impact-nya sangat luar biasa. Jadi UT itu betul-betul bukan hanya perguruan tinggi yang dapat memberikan gelar, tapi mendidik kita untuk berdisiplin. Kemudian memberikan kita semangat yang luar biasa. Pada saat seorang mahasiswa lulus di UT, maka sebetulnya dia sudah dapat mengalahkan tembok kegelapan, tembok kebodohan. Luar biasa Pak. Jadi memang di UT itu dituntut untuk belajar mandiri. Belajar mandiri. Yang pertama adalah bagaimana mengalahkan kemalasan kita. Nah, luar biasa. Benar tuh teman-teman. Dari mandiri, bukan belajar sendiri ya Pak, tapi belajar mandiri. Belajar mandiri seperti itu. Karena kalau sekarang belajar mandirinya sudah ada tutorial online, kemudian kita juga masih materi-materi juga bukan hanya yang dalam bentuk cetakan, dalam bentuk digital juga sekarang sudah bisa diakses juga. Kemudian apabila ada kesulitan sekarang bisa langsung ditanyakan melalui email atau melalui online ke tutor pembimbing. Itu juga menurut saya kesempatan yang luar biasa. Dan setelah saya gunakan juga, kalau misalnya berpikir bahwa ternyata lulusan UT, kebetulan istri saya juga lulusan Universitas Terbuka juga. Luar biasa. Ya. Adik saya juga lulusan Universitas Terbuka juga, dan istri dan adik saya juga bisa bersaing dengan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang lain seperti itu. Hebat Bapak. Ini Pak, untuk teman-teman ketahui, ada yang saya kagum dengan Pak Dadang karena beliau ini selain ketua Ikatan Alumni UT Serang, beliau juga adalah tutor di jurusan S1 Hukum. S1 Administrasi Negara sebenarnya, tapi ngajarnya pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Iya teman-teman. Jadi Pak Dadang meskipun sudah lulus dari UT, tetap berkontribusi di UT, khususnya Universitas Terbuka Serang. Nah Bapak, karena saya yakin Bapak mengikuti perkembangan UT karena Bapak juga sebagai tutor di UT. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan UT dulu ketika Bapak S1 dibandingkan dengan sekarang? Semakin kesini semakin baik, ya semakin kesini semakin banyak mengalami kemajuan. Kalau dulu baru sekretariat saja, kemudian dan saya yang dulu saya pernah waktu kuliah di UT saya menjadi mahasiswa terbaik Indonesia waktu itu.
termasuk salah satu lulusan terbaik di jurusan saya. Dan ternyata pada saat saya menjadi tutor, saya menghadapi mahasiswa yang luar biasa, yang saya pikir lebih dari saya. Saya kemarin jadi tutor sangat terkaget-kaget sekali. Mahasiswa yang berikan tutor itu semangatnya luar biasa dan mereka rajinnya luar biasa. Dan ini bisa menjadi contoh mahasiswa lainnya dan calon-calon mahasiswa universitas terbuka. Tantangannya luar biasa. Seperti itu. Baik Bapak. Jadi cukup berkembang ya Pak? Cukup berkembang sekali. Iya. Dengan sekarang device yang sudah semakin canggih dan lain sebagainya, iya. Mahasiswa juga sudah semakin terbantu. Sebagai ketua alumni UT Serang Pak, peran alumni dalam mendukung UT Serang di Provinsi Banten itu apa Pak? Untuk peran alumninya sendiri? Baik, untuk ini peran alumni ini memang masih belum seperti yang kita harapkan. Iya. Jadi ikatan alumni ini masih belum terstruktur dengan baik, terorganisasi dengan baik, sehingga itulah yang memanggil saya untuk turun gunung. Sebetulnya saya berharap bahwa ketua IKA itu adalah nanti pengurus-pengurusnya adalah anak-anak muda yang baru lulus kemarin. Jadi saya turun gunung ini dalam rangka dimisioner sambil menyiapkan kader-kader yang lebih muda, dan setelah itu nanti akan saya di belakang. Jadi ketuanya yang muda-muda, agar ikatan alumni ini dapat memberikan kontribusi lebih besar kepada mahasiswa-mahasiswanya dan kepada membangun jaringan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Oh iya baik Pak, kan kalau saya Pak, karena saya sebelumnya saya pernah berkuliah di UT, terus ada juga organisasi. Nah biasanya nih Pak, organisasi misalnya contoh BEM, BEM itu ada BEM kampus, ada yang persatuan BEM di seluruh Indonesia itu Pak. Nah kalau UT sendiri ada juga kan ya Pak seperti itu, alumni kemudian alumni seluruh Indonesianya kayak gitu. Oh iya, ada. Justru kalau alumni di tingkat nasional itu luar biasa sudah ini, bahkan salah satu lulusannya itu adalah Pak siapa saya lupa, Pak ini yang kepala kantor staf kepresidenan, Jenderal siapa ya dari TNI, Muldoko, ya itu juga termasuk lulusan terbaik juga dari Universitas Terbuka. Kemudian organisasi juga bagus di daerah-daerah lain. Yang saya tadi sampaikan adalah di Banten yang masih memang perlu diorganisir dengan baik. Kita sudah jalan, sudah bagus, cuma maju mundur. Dan pada saat saya turun gunung untuk membenahi kembali organisasi ini, kita sekarang menghadapi pandemi, sementara kita jalan di tempat sambil menyiapkan format yang terbaik nanti. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagi teman-teman yang sedang join live Instagram dan Facebook kami di Universitas Terbuka Serang dan juga live di Radio Suara Gama, kalau ada yang bertanya, kami buka pertanyaan sampai acara ini selesai. Silakan, dan bagi yang bertanya teman-teman akan mendapatkan giveaway, dikirim langsung ke rumahnya. Jadi buruan sebelum selesai live-nya kita buka pertanyaannya. Pak, kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi alumni UT yang nasional itu udah sering ngumpul bareng gitu Pak, atau ada meeting dan atau sejenisnya? Oh iya, sering itu kita lakukan alumni UT. Tapi memang kebanyakan dari lulusan-lulusan non pendas yang dari pendidikan dasar ini yang nanti perlu diorganisir, dan itu yang sedang dikonstruksikan, dideskripsikan oleh kepengurusan baru ini agar kita lebih intens lagi. Dulu kita sering melakukan pertemuan-pertemuan sebelum masalah COVID ini muncul untuk berkontribusi dengan baik ke para mahasiswa, dan kita sering juga selalu hadir di dalam orientasi studi mahasiswa. Dan saya setiap kali orientasi studi mahasiswa baru, saya hadir untuk memberikan pengalaman-pengalaman saya, teknik belajar dulu, dan kemudian bagaimana teknik belajar dulu itu dikemas dalam situasi sekarang ini dengan media yang lebih canggih dibanding dulu, seperti itu. Apa rencana alumni UT Serang ke depannya dalam mendukung visi misi Universitas Terbuka Serang itu sendiri? Visi misi yang pertama adalah bagaimana alumni itu dapat memberikan kontribusi kepada
alumni itu sendiri. Yang kedua, bagaimana memberikan kontribusi yang bagus kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, dan kemudian bagaimana yang ketiga adalah memberikan eksistensinya, menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat bahwa ikatan alumni itu UT itu ada, dan UT itu ada, dan UT itu tuh menghasilkan lulusan yang banyak dan sudah berkiprah baik di lembaga-lembaga instansi pemerintah maupun instansi swasta. Oh baik Bapak. Bapak tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya, Bapak di Universitas Terbuka Serang juga sebagai tutor. Terus tadi yang sudah Bapak juga termasuk alumni kebanggaan Universitas Terbuka Serang, dan juga pada saat Bapak kuliah Bapak terpilih sebagai mahasiswa terbaik ya Pak. Ya pada zamannya, pada zamannya. Saya yakin sekarang juga masih Pak, masih yang terbaik. Nih, menurut Bapak kualitas pembelajaran saat ini di UT yang menurut Bapak kualitas di UT itu udah sampai mana, dan apa kira-kira yang perlu ditingkatkan kembali, itu menurut pandangan Bapak seperti apa? Kualitas sistem pembelajaran di UT itu sudah sangat baik sekali. Jadi kalau saya mau lihat dari sisi titik lemahnya itu kayaknya dari mana titik saya untuk mengatakan bahwa yang harus ditingkatkan, karena memang sudah pada level di atas rata-rata yang saya lihat. Contoh saya pada waktu saya memberikan tutorial kemarin, ternyata sistem pengawasannya, jadi tutor itu tidak bisa memberikan tutorial itu secara asal-asalan. Jadi betul-betul diawasi, sehingga ini juga memberikan efek dosen itu mempunyai, atau tutor itu mempunyai tanggung jawab yang besar, sehingga mahasiswa tidak dirugikan. Demikian juga pada saat tutor memberikan penilaian, tentu saja ini diawasi juga. Tidak, misalnya mahasiswanya tidak aktif kemudian diberikan penilaian bagus. Jadi betul-betul saling take and give dan antara tutor dan mahasiswa dan pengawas. Dan ini yang saya lihat hanya terjadi di Universitas Terbuka, perguruan tinggi kebanggaan saya. Luar biasa Pak. Ini beberapa kali kami live ini Pak, saya lihat ada mahasiswa yang komen sudah sekian tahun tapi belum lulus dari Universitas Terbuka Serang. Tapi setelah saya mendengar cerita Bapak sebenarnya, nah itu menurut Bapak gimana Pak? Ada gak saran bagi mahasiswa yang mengeluh belum lulus di UT, atau seperti apa menurut Bapak? Iya, sebetulnya kalau misalnya belum lulus di UT ada beberapa permasalahan di sana. Iya Pak. Permasalahan yang pertama adalah dia tidak membaca modulnya dengan baik. Nah, jadi bagaimana mau lulus? Nah, berbeda dengan perguruan tinggi konvensional, tapi saya kira tidak selalu. Artinya dengan hadir saja duduk di kelas itu merupakan memberikan penilaian. Kalau misalnya di UT itu dituntut kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak membaca modulnya, bagaimana kita bisa menjawab ujian? Sehingga itulah yang membuat tidak lulus. Tapi sebetulnya sekarang yang rasa malas itu, yang kalau zaman saya dulu itu hanya belajar tugas mandiri itu kalau tidak salah dihitung 15% atau 30%, 20% saja, dan selebihnya hasil dari nilai UAS. Sekarang penilaian ada beberapa kategori. Ya, ada penilaian tugas, penilaian kehadiran, yang kalau itu dilakukan, kalau misalnya nilainya saja di bawah 50 pun bisa lulus. Nah, kalau misalnya ini berarti masalah-masalah yang tadi ada hambatan tidak lulus, mungkin pada waktu mengikuti tutorial online atau mengikuti tutorial tatap muka, kalau sebelum ada COVID ini, mungkin satu tidak datang, sehingga penilaian berkurang. Modulnya tidak dibaca lengkap, dan teknik membaca modul itu jangan bernafsu juga ya. Karena baru baca satu modul dia sudah hitung sisanya berapa, karena dihitung lembaran gitu. Jadi kita santai saja, tenang, jangan dipaksa untuk menghafal, tetapi bagaimana memahami. Dan waktu saya kuliah dulu, saya tidak pernah menghafal, tetapi saya bagaimana memahami, seperti itu. Luar biasa. Jadi Bapak ada saran nggak, terutama untuk yang sampai sekarang kuliahnya belum selesai dengan alasan
Bu, saya kan sambil kerja, Bu, saya kan sambil usaha, Bu, saya ada ini, ada itu. Itu Bapak ada saran nggak untuk mahasiswa? Saran saya untuk mahasiswa, pada waktu pekerjaan saya termasuk pekerjaan yang 24 jam. Saya sebagai polisi tentu saja pekerjaan saya menuntut yang waktu itu tidak ini. Nah, yang seperti saya katakan di awal, maka pada saat saya belajar itu kemana aja saya bawa modul. Ada waktu 5 menit senggang, pada saat itulah saya buka modulnya untuk dibaca. Jadi tidak mesti saya cari waktu kosong untuk bisa baca. Tetapi buku saya kemana saja saya bawa, pada saat saya ada waktu, walaupun 10 menit saya baca. Saya bisa ngobrol lagi dengan orang lain, saya kemana lagi baca. Bahkan pada waktu itu saya sebagai seorang polisi melakukan tugas pengamanan sepak bola, sambil nonton sepak bola saya sambil baca modul. Luar biasa. Ya. Saya sambil minum dulu ya. Iya Pak, silakan saya saking serunya ngedengerin Bapak cerita. Pertanyaannya nih kayaknya bertubi-tubi. Saya sampai lupa nawarin, silakan Pak. Ada brownies, ada bagel juga Pak, silakan dicoba. Jadi kalau sampai selesai nanti ini kuenya bisa dibungkus dibawa pulang. Tenang Pak, aman ya. Silakan. Baik, sudah ada pertanyaan dari live Instagram, Facebook, atau dari live Radio Suara Gama? Belum ada pertanyaan? Kita lanjut. Bapak silakan kalau mau. Iya, dari minumnya sudah. Ya. Saking serunya ini. Kalau makan nanti keburu habis waktunya. Baik, jadi intinya jangan malas ya Pak. Ya, jangan malas. Jadi yang saya katakan di awal tadi, yang pertama harus dikalahkan pada saat kuliah di universitas terbuka, bagaimana bisa mengendalikan diri kita sendiri, seperti itu. Terus kemudian jangan cari waktu senggang untuk belajar, tapi bawalah kemana saja modul itu. Tapi pada saat ada waktu senggang, bukalah modul itu, seperti itu. Kalau kita karena rata-rata di UT itu sudah bekerja, saya kemana saja bawa modul itu. Dan sekarang juga saya termasuk ikut lagi kuliah lagi di Universitas Terbuka juga, ya S1 lagi. Luar biasa. Ya, jadi saya ngambil bahasa Inggris penerjemah. Luar biasa. Ini baru daftar sekarang? Sudah lama, tapi saya karena memang tidak terkejar untuk mendapatkan ijazah, jadi paling satu semester itu saya ngambil 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah, hanya refreshing saja. Karena itu tadi kecintaan saya kepada Universitas Terbuka. Kalau saya berikan semacam lelucon atau jok, kalau darah saya dikeluarkan pun ada tulisnya Universitas Terbuka. Luar biasa teman-teman. Pak Dadang, baik Pak. Menurut Bapak, saran Bapak. Jadi kalau saya lihat di sini, sepertinya Universitas Terbuka itu belum banyak yang kenal, bahkan belum ada yang tahu Universitas Terbuka ini termasuk salah satu perguruan tinggi negeri dan juga sudah terakreditasi. Nah, banyak yang ketika ditanya, kamu tahu UT? Banyak yang jawab, UT apa tuh gitu. Ada juga kalaupun yang menjawab tahu, mereka tahunya oh kampus yang khusus untuk guru gitu. Yeah. Nah, menurut Bapak, boleh kita Bapak sampaikan mungkin bagi masyarakat Banten yang belum tahu UT dari Bapak agar stereotip itu hilang atau seperti apa itu Pak? Silakan. Baik, dulu waktu saya pertama kuliah di UT, pertanyaan-pertanyaan itulah yang muncul. UT itu di mana, kampusnya di mana, dianggap Universitas Terbuka hanya di bawah langit saja. Saya selalu dulu tuh saya foto kampus UT Pusat, kalau tanya inilah kampus saya. Tetapi sekarang banyak kantor UT Serang yang sudah luar biasa, besarnya juga sudah luar biasa, dan kita juga sedang UT juga merencanakan pembangunan fasilitas juga, itu yang luar biasa. Nah terus kemudian sekarang UT itu sudah semakin dikenal. Jadi jangan khawatir bahwa pada saat Anda kuliah di UT, bagi calon mahasiswa UT atau bagi sekarang yang sedang
melaksanakan studi di universitas terbuka, setelah lulus Anda akan tidak dikenal. Justru dengan adanya pandemi ini, sistem pembelajaran di perguruan tinggi konvensional sekarang berkiblat ke universitas terbuka. Pada saat perguruan tinggi lain yang belum siap melaksanakan perkuliahan secara online, universitas terbuka telah didukung dengan fasilitas yang luar biasa, dan ini ingin semakin menunjukkan sekarang itu bahwa universitas terbuka adalah perguruan tinggi terkemuka, perguruan tinggi terdepan dalam menghadapi perkembangan zaman, dan UT itu berada di depan sekarang. Baik Bapak, ini Pak, pertanyaan selanjutnya itu adalah banyak milenial, banyak lulusan SMA yang enggan atau tidak tahu mengenai universitas terbuka. Nah, menurut Bapak sendiri sebagai ketua alumni UT Serang dan sudah tahu banyak mengenai universitas terbuka, cocokkah kampus UT untuk para milenials atau dengan program pembelajarannya, apakah itu cocok Pak untuk para milenials? Justru para milenial ini, kalau misalnya di negara-negara maju, misalnya SD saja itu pakai homeschooling ya, belajar di rumah gitu kan, belajar di rumah. Sekarang justru dengan kondisi semacam ini, apalagi sekarang masa COVID gitu ya, yang tidak terduga, justru UT ini cocok bagi para milenial karena dia milenial sekarang teknologi. Kalau sekarang aja saya belajar komputer harus belajar ke anak saya atau belajar ke yang anak-anak kemarin sore. Nah, milenial itu sudah menguasai itu, sehingga pada saat dia kuliah di UT, justru inilah yang cocok buat mereka, karena mereka bisa belajar langsung dan mereka juga bisa menggunakan teknologi gadget, komputer atau yang lainnya dengan lebih baik, dan mereka lebih memahami YouTube dan sebagainya, media sosial dan sebagainya, dibanding pada era-era zaman-zaman saya yang tidak terlalu mengerti teknologi terbaru itu, seperti itu. Jadi cocok banget dengan milenial ya. Cuma terkadang milenial dihadapkan pada dua masalah, ya, dua masalah utama. Yang pertama gengsi, karena kalau kuliah di UT kurang bergengsi karena tidak bisa berkumpul teman-temannya dan sebagainya. Tetapi ingat untuk para milenial bahwa hidup itu bukan hanya untuk gengsi, tapi hidup untuk meraih masa depan. Kalau dengan jurusan yang ada di universitas terbuka dibanding dengan jurusan yang lain yang ada di selainnya, di UT lebih murah, lebih praktis, sistem pembelajarannya luar biasa, didukung dengan modul yang luar biasa, dengan tutor-tutor juga. Saya lihat tutor-tutor yang ada, saya lihat di daftar tutor itu ternyata tutor-tutor yang sangat berkualitas. Ya, luar biasa. Saya banyak belajar dari teman-teman tutor lain yang menurut saya mereka sangat berpengalaman dalam memberikan tutorial di universitas terbuka. Baik, jadi teman-teman tidak usah khawatir mengenai kualitas yang sudah dijelaskan langsung dari Pak Dadang. Mengenai kualitasnya tadi ya Pak, tutor-tutornya pun bukan tutor-tutor sembarangan ya Pak. Nah ini Pak, ada pertanyaan masuk dari Facebook atau Instagram. Dari Facebook dengan nama akun Nina, ditujukan untuk Pak Dadang. Bagaimana caranya agar lulus tepat waktu Pak? Mohon sarannya. Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini mengingatkan saya ke masa lalu. Ya, jadi dulu waktu saya kuliah, yang pertama saya buka adalah katalog. Jadi ada nanti di sana daftar mata kuliah, dan setiap mata kuliah ada jam ujiannya, jam 11, 12, 13 dan sebagainya. Saya kelompokkan. Yang jam 11 berapa mata kuliah, terus, dan sudah saya rencanakan. Semester pertama saya ambil ini, semester 2 ambil ini, ambil ini. Kemudian pada saat saya mengambil antara jam 11 dan jam 12, 13, 14 dan 15, demikian 21 sampai dengan 25, saya ambil mata kuliah yang sejenis. Sehingga dan itu sangat membantu. Dan pernah waktu itu saya mengambil 10 mata kuliah dalam satu semester,
yang saya pelajari hanya 7 saja, tetapi semuanya saya dapatkan nilai A. Kenapa? Ternyata di antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lain, contoh misalnya baik di yang jurusan Fakultas Hukum maupun Administrasi Negara, antara pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia, itu adalah mata kuliah yang sejenis yang dapat diambil 1 semester. Kadang-kadang di sini sudah ada di modul yang pengantar ilmu hukum, ternyata ada lagi di dalam pengantar hukum Indonesia. Pada saat kita baca, seolah-olah kita mengenang pengantar ilmu hukum. Demikian juga mata kuliah lainnya. Sehingga kita tidak diberatkan dalam belajar, walaupun mata kuliahnya banyak, tetapi materinya sebetulnya mengulang dari modul pada mata kuliah yang lain. Itulah yang membuat saya, kenapa saya waktu itu termasuk lulusan tercepat juga. Nah, itu karena saya sistem, jadi saya sudah bagi semua mata kuliah, saya bagi habis. Bahkan saya untuk memotivasi saya hitung tahun berapa saya lulus Universitas Terbuka dan gelarnya saya tulis di sana. Nah, seperti itu untuk memotivasi saya. Enggak, wah tahun sekian saya lulus, saya gelar dengan dulu Dokter Andes. Dokter Andes, saya tulis itu Dokter Andes dan Herbi, gitu, seperti itu. Dan itu memotivasi saya. Dan ternyata saya bisa lulus lebih cepat dari perkiraan saya, gitu. Karena dengan sistem yang tadi itu salah satunya. Tentu saja Devina mempunyai cara tersendiri, tapi itu termasuk salah satu cara yang dapat digunakan seperti itu. Nah ini Pak, kadang masalah ini bisa ditemukan juga di mahasiswa, yaitu bagaimana cara maintain mood, karena memang Universitas Terbuka itu belajarnya secara mandiri. Nah itu bagaimana maintain mood kita agar terus belajar dan agar terus sampai selesai tepat waktu. Ya, ada. Dan ini juga pernah saya tanyakan kepada beberapa mahasiswa pada zaman saya. Tentu saja kalau zaman sekarang saya tidak tahu, tetapi barangkali kondisinya akan sama. Kita pada suatu ketika akan merasa bahwa karena kita tidak pernah ketemu tutor langsung, kita tidak ketemu dosen. Kalau di perguruan tinggi konvensional kita tidak pernah ini. Bagaimana kita untuk mengembalikan semangat bahwa kita adalah mahasiswa? Dulu yang saya lakukan adalah saya pakai jaket itu Universitas Terbuka. Kemudian saya datang ke sekretariat dulu. Begitu saya datang ke sekretariat, saya hanya ngobrol-ngobrol saja dengan petugas di sekretariat. Pulang saya kembali lagi membawa semangat baru untuk belajar. Saya harus selesaikan gitu. Jadi merasa saya menjadi mahasiswa kembali. Kalau di rumah saja bukunya juga tidak pernah dibaca, sudah tidak pernah dibaca, lupa naruhnya lagi. Nah, tidak ditemukan sehingga kita kehilangan semangat, kita kehilangan bahwa kita sebagai seorang mahasiswa seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dari akun Renata. Ini ditujukan untuk Pak Dadang. Terima pindahan kampus juga enggak? Saya kuliah di universitas kota lain. Oh, baik Pak, mungkin Bapak sebagai tutor ada jawaban? Iya, sebetulnya ini nanti bisa ditanyakan ke sekretariat. Tapi pengalaman saya pernah saya lihat ada teman saya kuliah di perguruan tinggi lain, bisa pindah ke Universitas Terbuka, tetapi nilainya nanti tidak muncul, tidak diperhitungkan menjadi IPK kelulusan pada misalnya nanti X saja, tapi nanti akan keluar lagi pada saat terbit ijazah, misalnya mata kuliah dasar. Yang penting akreditasinya sama. Terus kemudian misalnya pendidikan agama Islam atau PMP, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan atau apa lagi mata kuliah ilmu budaya dasar kalau dulu ada. Nah, dia nilainya A dari perguruan tinggi lain. Nah, itu tetap diterima oleh UT, tetapi nilainya nanti tidak ada, tapi SKS-nya diperhitungkan. Jadi seperti transfer. Iya, transfer. Nanti pada saat untuk mengikuti UKT nanti itu yang dihitungnya adalah IPK pada saat kuliah di UT-nya. Tetapi pada saat mata kuliah itu tidak perlu diambil lagi. Yaitu nanti akan dicek oleh Universitas Terbuka mana mata kuliah yang sepadan atau setara dengan program studi yang diambil di Universitas Terbuka seperti itu. Baik, untuk tadi Kak Renata mungkin lebih lanjutnya bisa tanya ke sekretariat itu pengalaman saya seperti itu ada.
teman saya yang masuk ke UT dari perguruan tinggi lain, ternyata beberapa mata kuliahnya diakui. Jadi hitungannya bukan tingkat berapa atau semester berapa, tapi berapa mata kuliah yang paralel. Nah, itu. Ada prosentasenya saya kurang begitu jelas berapa yang dapat itu. Ya baik Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya tambahan dari saya. Di luar dari tema kita sih Pak sebenarnya, tadi Bapak kan sekarang juga sebagai tutor di jurusan hukum universitas terbuka. Nah, untuk tutornya sendiri tuh Pak, saya dulu pernah pengalaman kuliah di UT Pak. Jadi tutornya itu mengatakan bahwa mahasiswanya ada karena butuh sinyal jam 2 malam itu harus naik ke pohon karet. Waktu itu di Lampung saya ngambilnya. Nah, untuk Bapak sendiri ada tidak suka dukanya sebagai tutor? Ini di luar dari tema tapi mungkin bisa di-share juga. Ada, waktu kemarin saya memberikan tutorial, ada beberapa suka dukanya. Pada saat mahasiswa saya sedang memberikan pertanyaan, sedang menjawab, ternyata tiba-tiba dia menghilang. Nah, seperti itu. Tapi saya tahu bahwa itu ada kesulitan sinyal. Tetapi ada juga mahasiswa kuliah dengan satu gadget. Tadinya saya pikir dia tidak masuk, ternyata dia menggunakan ke temannya, jadi bersama-sama gitu. Join. Nah itu berdasarkan arahan dari Direktur UT Serang itu diperbolehkan gitu. Jadi satu gadget digunakan oleh 2 orang seperti itu. Nah kemudian terhadap mahasiswa yang pada saat perkuliahan, pada saat saya sedang memberikan kuis, menjawab pada sebagian terus kemudian tiba-tiba menghilang, itu saya berikan pelonggaran untuk meneruskan jawaban yang direkam melalui handphonenya, terus kemudian dikirim melalui WA group saya, sehingga dapat tetap dilakukan penilaian seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi selanjutnya? Belum ada dari live Instagram? Belum ada. Baik Pak, ini ternyata nggak sadar Pak sudah mau 1 jam. Oh gitu ya. Iya, ngobrol-ngobrol nggak sadar. Sayang sekali waktunya hanya dibatasi 1 jam Pak. Padahal masih banyak pertanyaan yang mau disampaikan. Sebelum ditutup acara Ngobras hari ini, dari Pak Danang sendiri, adakah ada yang mau closing statement atau untuk penyemangat teman-teman dari yang mungkin sekarang baru mau daftar di UT Serang atau mahasiswa sekarang yang sedang menjalani perkuliahan di UT Serang, atau mungkin untuk alumni UT Serang sendiri itu adakah yang ingin Bapak sampaikan? Iya, sebagai penyemangat kepada mahasiswa UT Serang, jangan merasa minder kuliah di Universitas Terbuka. Sebagai penyemangat, ternyata kuliah di Universitas Terbuka Serang, Universitas Terbuka itu mengantarkan saya bisa keliling dunia, keliling dunia, karena dengan ilmu dan ijazah saya dari berawal dari Universitas Terbuka. Jadi kemudian ternyata ijazah UT saya itu diakui di kantor saya, dan kemudian diakui juga pada saat saya diminta menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi lain. Tetapi karena itu ijazah dari UT itu, ilmunya itu tadi, kemudian buku-bukunya juga itu dipakai sama saya sebagai referensi untuk pada saat saya bisa mengajar di tempat lain seperti itu. Oh, jadi sekarang Bapak selain Bapak sebagai polisi juga, Bapak juga dosen ya Pak? Boleh disebutkan Pak? Ada di Universitas Negeri di Banten ini. Saya juga selain UT saya ini. Tetapi di UT ini pada saat saya ada benturan waktu antara Universitas Terbuka dengan di tempat lain. Hari ini aja saya jam yang sama, tadi saya ada undangan tempat lain. Tetapi bagi saya pada saat ada benturan itu Universitas Terbuka lah yang pertama. Karena UT itu adalah kebanggaan saya, perguruan tinggi yang luar biasa yang telah mengantarkan bukan cuma saya, banyak teman-teman saya yang menjadi sukses. Ada yang menjadi direktur sebuah bank, ada yang menjadi ketua di sebuah lembaga negara juga, ada yang menjadi kepala staf kepresidenan, itu jadi lulusan Universitas Terbuka juga. Itu jadi banyak
alumni-alumni yang berprestasi berkat Universitas Terbuka gitu. Dan saya harapkan adik-adik semua yang masih muda-muda menjadi generasi berikutnya yang menorehkan sejarah untuk Universitas Terbuka. Pak, saya yakin dari teman-teman di sini mungkin ada yang ingin tahu lebih lanjut mengenai Bapak. Mungkin Bapak ada sosial media yang ingin di-share? Ada ya, nanti saya lupa. Saya cukup Dadang Heri saja dicari, itu ada gambar saya ikutan seperti itu. Iya. Terus kemudian YouTube-nya saya punya channel YouTube, tapi itu pembelajaran saja, perkuliahan. Nggak apa-apa, boleh di-share. Disebutkan Street Campus with DHS. Jadi Street Campus with DHS. Saya Dadang Heri Saputra. Saya share video-video perkuliahan. Jadi Pak Dadang sangat menginspirasi sekali, Pak. Bapak luar biasa. Saya merasa terhormat bisa mengadakan live Instagram bersama Bapak hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih Universitas Terbuka Serang, khususnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah hadir di program baru kita Ngobras. Pada episode keempat ini sudah berbagi ceritanya kepada teman-teman semua dan sudah menyempatkan waktunya datang di sela-sela kesibukan Bapak. Saya mengharapkan kita bisa bertemu kembali, Pak. Mungkin di episode selanjutnya dengan alumni yang lain, ya Pak ya. Terima kasih Pak Dadang sudah hadir. Oke, langsung saja kita tutup ya Pak. Ada yang ingin Bapak sampaikan lagi? Oke, cukup. Terima kasih untuk Ngobras dan mahasiswa Universitas Terbuka. Saya tutup ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat